Halo guys, kembali lagi sama saya ya. Sekarang ada ini jualan buku-buku bekas. Nah, karena banyak yang request live, jadi sekarang aku jualan buku bekas. Oke, buat yang penasaran apa aja sih buku-bukunya? Nah, yang pertama ada ini. Nah, ini bisa dilihat ya judulnya ini The Count of Monte Cristo. Nah, apa sih bukunya? Nah, karena buku ya, jadi sembari aku jelasin beberapa ceritanya biar menarik. Nah, kalian mungkin mau beli. Yang pertama ini Count of Monte Cristo. Nah, ini nih ceritanya tentang balas dendam ya, cerita novel tentang balas dendam, cerita klasik tentang Edmond Dantes, pelaut muda yang sengaja dipenjarakan atas tuduhan palsu, serta strateginya yang cemerlang untuk membalas dendam kepada orang-orang yang mengkhianatinya. Kehidupannya yang tenang dan rencananya untuk menikahi si cantik Mercedes buyar seketika sewaktu sahabat masa kecilnya, Fernand, membohonginya karena menginginkan Mercedes untuk dirinya sendiri. Jadi ini balas dendam kepada mereka yang mengkhianati ini main karakternya, MC-nya. Nah, di sini nih balas dendamnya ini kepada temannya dan juga kepada apa yang mau dinikahi ya. Nah, bukunya ini ada dua ya guys. Nah, yang ini ada yang versi Indo. Terus kalau kalian mau coba-coba yang bahasa Inggris ada juga. Nah, ini ada dua. Bisa beli sepaket atau satu-satu. Berapa sih harganya? Nah, harganya tuh murah aja sih. Ini buku tebel loh ya. Loh, tebel nih, tebel. Nah, normalnya sih 150. Nah, karena udah bekas ya aku jual 80-an deh, 81. Nah, itu kalau mau beli cuma satu. Kalau sekalian mau dua, kalau dua 120. Nah, tebel nih, total yang satu ada eh, berapa halaman ya? Ada 800 halaman yang ini. Ini yang bahasa Inggris ada 800 halaman. Nah, terus yang satunya nih, yang bahasa Indo. Bahasa Indo ada 700 halaman. Banyak kan? Nah, 120 aja kalau double. Kalau mau beli double ada 120. Nah, nih. Nah, kalau satu 80 aja nggak apa-apa. Oke. Lanjut ke buku selanjutnya. Ada ini. Dari ini. Nah, yang ini nih, ini novel bahasa Inggris, namanya Ruination, karya Anthony Reynolds. Nah, kalau dilihat lagi ya, nah ini dari League of Legends. Tahu kan game League of Legends tuh? Yang MOBA di PC itu, yang kayak ML. Nah, ini tuh aku bacain dulu ceritanya, sinopsisnya gitu. Sinopsisnya nih tentang seorang raja yang nggak punya pengalaman apa-apa. Nah, tapi karena sebuah kesalahan beruntun. Yang pertama nih, bapaknya pergi perang, meninggal. Nah, dia tuh sebenarnya punya kakak dua. Nah, kakaknya dua nih eh juga gitu juga, ikut perang mati sampai ke dianya anak ketiga gitu. Nah, dia kan nggak punya pengalaman apa-apa, nggak punya niat buat jadi penerus tahta. Nah, tiba-tiba nih disuruh jadi raja. Nah, kayak gitu ceritanya. Nah, pas jadi raja kan tentunya ada tunangannya gitu kan, ada calon istrinya. Nah, calon istrinya nih kebetulan ngesupport banget dia, jadi dia tuh kayak ketergantungan sama istrinya ini. Nah, suatu ketika nih sehabis perang kan, habis perayaan gitu, ada penyusup di pas perayaan. Nah, penyusupnya ini mau nembak apa ya, mana si rajanya tadi. Nah, karena apa, ada yang ngehalangin, jadi panahnya tuh melesat ke arah istrinya. Nah, di sini istrinya kena panah, nggak langsung mati tapi kena racun. Nah, karena itulah apa, si rajanya ini kayak bingung gitu. Nah, ini kena racun, apa, istrinya kena racun tapi kok gak ada obatnya. Nah, di sini petualangannya dimulai. Kalian pada ngira kan si rajanya tadi jadi main karakter. Nah, sebenarnya enggak. Yang jadi main karakter tuh malah pengawalnya tadi yang ngalangin tembakannya tadi. Itu tentang petualangan dia nyari obat buat nyembuhin si istrinya tadi. Nah, gimana sih petualangannya? Nah, beli dulu bukunya. Ini namanya Ruination.
jumlah halamannya ada berapa nih ya? Ada sekitaran 400 halaman lah, 400 halaman. Nah, sekalian juga ini ada ilustrasinya loh, ada ilustrasinya. Mirip-mirip apa? Like novel gitu, like novel, tapi ini beneran novel, soalnya emang tebel. Nah, nih ada apa ilustrasinya gini, kayak gini ya kan. Bagus, 400. Ini nih aku beli impor dulu. Impor tuh mahal, 400. Harga ori soalnya sulit buat nemuin apa yang terjemahan yang bagus, soalnya nggak ada orinya, nggak ada ori terjemahannya. Jadi ini bahasa Inggris langsung dari luar, ori. Dulu aku beli tuh 300 ribu barunya. Nah, karena bekas ini nih lumayan tebel ya, lumayan tebel nih, ya anggaplah 150 lah, 150 buat buku ini. Nih, Ruination. Bagus, bahasa Inggris. Nggak cuman baca cerita, tapi juga bisa buat belajar bahasa Inggris. Karena ya, ini novel langsung dari luar, impor. Oke, lanjut ke novel selanjutnya. Ada ini. Nah, ini nih novel karya Agatha Christie. Nah, novelnya ini tebel, tapi sebenarnya ada 3 novel dalam satu buku ini. Satu buku ini ada 3 judul. Ada 3 judul. Judulnya tuh ada yang pertama, And Then There Were None. Yang kedua, Murder on the Orient Express. Terus yang terakhir, The Murder of Roger Ackroyd. Oke, kelihatannya Inggris ya, tapi enggak. Ini udah terjemahan, udah versi terjemahan. Bagus kok terjemahannya. Ini juga ori, ada di Gramedia nih. Nah, jadi terjemahannya original. Nah, tentang apa sih buku ini? Ini tulisannya nih, the word favorite. Nah, kenapa kok jadiin the word favorite? Siapa sih Agatha Christie ini? Nah, Agatha Christie ini seorang penulis yang berfokus pada cerita-cerita misteri gitu. Gimana sebuah misteri dibeberkan dan gimana cara mencari jawabannya. Hampir kayak detektif sih, tapi lebih ke unsur misterinya, bukan detektif ya, bukan cerita tentang kayak detektif Conan gitu, bukan. Nah, oke. Yang tadi kan ada 3 judul, aku baca ini sinopsisnya. Yang pertama, buku ini tuh dicetak karena untuk memperingati ulang tahun ke-125 Ratu Kriminal. Nah, Ratu Kriminal Agatha Christie. Agatha Christie yang nulis tadi, yang nulis nih bukunya. Agatha Christie itu disebut Ratu Kriminal, maksudnya bukan kriminal beneran, tapi kayak fokus ceritanya tuh di bagian-bagian kriminal. Terus diadakan pengumpulan suara dari seluruh pembaca di seluruh dunia. Ketiga judul inilah yang menempati urutan teratas. Ketiganya mewakili puncak penulisan novel kriminal, padat dengan pembunuhan, ketegangan, dan akhir yang sangat tak bisa ditebak pembaca selama berpuluh-puluh tahun ini. Ketiganya tidak berkaitan, nggak ada kaitannya antara judul satu dengan judul lain, tetapi sama-sama menampilkan kecerdikan Agatha Christie. Nah, 3 judulnya, yang pertama kan tadi bahasa Inggris. Nah, itu cuma judulnya karena emang asalnya dari luar, penulisnya penulis dari luar. And Then There Were None, atau Lalu Semuanya Lenyap. Oke, bisa dibayangin ya kayak gimana ceritanya. Oke, sinopsisnya tuh kayak gini. 10 orang diundang ke sebuah rumah mewah dan modern di Pulau Negro. Ya, jangan rasis loh ya. Bukan yang itu, bukan itu. Pulau Negro itu emang nama pulaunya gitu, bukan buat orang-orang yang hitam, bukan, jangan rasis. Terus di seberang pulau ini ada di seberang pantai Devon. Walaupun masing-masing menyimpan rahasia, tadi orang-orang yang diundang ya kan punya rahasia masing-masing. Mereka tiba di pulau itu dengan penuh harapan pada suatu sore musim panas yang indah. Tetapi tiba-tiba terjadi serentetan kejadian misterius di pulau itu. Nah, pulau itu berubah menjadi pulau maut yang mengerikan. Panik mencekam orang-orang itu ketika mereka meninggal satu demi satu. Nah, kenapa sih kok meninggal? Kan tadi di spill ya, ada mereka itu datang di invite ke pulau itu. Mereka itu punya kayak rahasia tuh masing-masing. Nah, kenapa sih kok mereka meninggal satu-satu? Nah, kan tertarik kan bacanya? Kenapa kok meninggal? Apa sih rahasianya? Siapa pembunuhnya gitu kan? Nah, dari orang-orang yang diundang tadi itu kayak kita itu dibawa sama si Agatha Christie ini untuk explore,
siapa pembunuhnya, kenapa mereka dibunuh, apa aja rahasianya, ada alasan apa di balik peristiwa ini. Nah, itu untuk cerita yang satu atau novel satu, walaupun dalam satu buku ya. Terus judul kedua, Murder on the Orient Express atau pembunuhan di Orient Express. Nah, Orient Express namanya Express. Nah, Express itu berarti kereta lah ya, kereta. Nah, ini sinopsisnya. Tertahan salju di pegunungan Balkan, para penumpang kereta api Orient Express dikejutkan oleh berita mengguncangkan bahwa salah seorang dari mereka telah dibunuh secara keji pada malam sebelumnya. Dihadapkan pada masalah yang harus ditangani lebih cepat daripada langkah kaki si pembunuh dalam usahanya untuk menyelamatkan diri. Poirot, Poirot nih nama karakter utamanya, tak mempunyai waktu lagi untuk berdiam diri. Nah, ini itu tentang pembunuhan di kereta api yang mereka itu kayak tertahan di salju di pegunungan, di sebuah pegunungan namanya Pegunungan Balkan. Nah, para penumpangnya itu kayak ya terkejut lah ya, ada pembunuhan di sini dihadapkan. Nah, di sini nih kalau ini nih kasusnya hampir seperti detektif. Nah, namanya Poirot tadi. Terus yang cerita ketiga ada pembunuhan atas Roger Ackroyd, The Murder of Roger Ackroyd. Nah, pembunuhan tapi kan yang fokusnya tuh misteri, walaupun kita itu dibawa sama Agatha Christie untuk mengupas tuntas gimana sih cara pembunuhannya, cara peristiwanya, terus alasan-alasan kenapa sih kok bisa terjadi. Nah, untuk cerita yang ketiga nih, Miss Ferras meracuni suaminya, tetapi tidak seorang pun mencurigainya, kecuali pemerasnya, sampai ia bunuh diri. Pemeras tuh kayak apa ya? Penagih hutang gitu, tapi rentenir kayak gitu kan, tetapi tambah-tambah terus nilai apa hutangnya. Nah, sampai ia bunuh diri, yang pemerasnya tadi, dan meninggalkan sepucuk surat untuk laki-laki yang dicintainya. Roger Ackroyd tidak pernah membaca surat itu sampai selesai, karena si pemeras telah beralih melakukan kejahatan lain, pembunuhan. Dan tidak satu orang pun mencurigainya pula, tidak seorang pun kecuali Hercule Poirot. Nah, ini main karakternya sama, Poirot tadi yang apa ada di Orient Express yang di judul sebelumnya. Tapi walaupun ada karakter yang sama, nggak ada apa kontinuitas dari cerita sebelumnya kayak gitu. Nah, ini nih tebel, ada sekitar 600 halaman. Aku beli dulu tuh 150. Tebel hardcover nih. Nah, bagus kan? Ini nih kalau dijual kan anggaplah 80, masih bagus kok ori ini. No, kertasnya juga bagus, kertas ori, kertas baca gitu kan. 150 barunya. Mau ku jual sih 60, bisa dicek nanti di toko. Oke. Nah, jatuh kan. Apa? Oke. Yang lain, mau cerita yang lain apa? Yang selain novel gitu. Selain novel ada kok. Selain novel, ini aku ada koleksi komik. Nah, nih ada satu judul yang udah lengkap nih. Nah, ada nomor urutnya. Nah, ini ada nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini manga yang udah selesai. Ya udah selesai sih. Udah selesai, namanya manga atau komik gitu. Apa sih judulnya? Nah, ini aku ke satu aja nih. Nah, Fate Grand Order Fate itu judulnya nih rame kok. Fate Grand Order tuh komunitasnya udah gede, udah lama juga, gamenya udah sekitaran berapa ya, 8 tahun kayaknya, 8 atau 7 tahun gitu. Kalau ada kok gamenya, ada game HP-nya. Nah, ini tuh ceritanya berdasarkan dari itu game yang ada di HP. Fate ini franchise besar, nggak cuman game yang ada di HP, tapi udah ada novelnya, light novel, terus visual novel. VN tuh juga game tapi novel gitu, berbasis novel. Terus kita bisa diarahin kayak ada cabang-cabang ceritanya, tergantung kita milih bubble text yang mana, kita pilih percakapan yang mana. Biasanya ada kayak good ending, true ending, bad ending gitu, jenis-jenis ending lah. Nah, tentang apa sih Fate ini? Mungkin walaupun ini series yang terkenal ya, tapi kalau orang yang nggak ngikutin Jepangan gitu nggak tahu kayaknya. Nah, Fate ini tentang apa?
dunia penyihir. Dunia penyihir yang banyak orang normal nggak tahu. Nah, tentang apa sih? Kalau Fate itu keseluruhannya tentang penyihir. Nah, kalau Fate Grand Order yang ini, series ini, itu tentang penyihir yang udah ada di masa depan yang jauh. Nah, di situ tuh kayak dunia tuh udah mau kayak kelar gitu, udah kayak mau kelar. Nah, kenapa kok kayak mau kelar? Nah, di Fate Grand Order ini main karakternya itu seorang penyihir yang sebenarnya cupu sih. Skillnya tuh kalau dibanding penyihir yang lain nggak ada apa-apanya. Nah, ada satu organisasi yang mau menyelidiki kepunahan manusia di masa depan. Nah, pas mau diselidiki kan kandidat-kandidatnya itu ada insiden, kena ledakan semua. Nah, dari kesemua itu penyihir yang berbakat tadi pada nggak ada, pada meninggal, kecuali si main karakter yang kurang guna tadi. Nah, disitulah petualangannya dimulai. Nah, si penyihir ini kayak nyari-nyari cabang-cabang dunia yang mana aja sih yang bisa ngerusak apa masa depan. Nah, cabangnya ini kayak apa ya? Kalau kalian tahu tuh kayak butterfly effect. Butterfly effect tuh ya itu efek di masa lalu yang walaupun kecil bisa mengubah masa depan. Nah, ceritanya tuh kayak main karakternya ini pindah ke masa lalu buat nyelesain masalah. Jadi dia tuh banyak ketemu karakter-karakter di masa lalu lah. Contoh kayak Raja Arthur, tahu kan yang ada di Britania itu. Terus ada apa? Jane the Ark. Mungkin kalau yang nonton anime tahu lah ya. Jane walaupun nggak tahu sejarahnya. Eh, itu yang ada di Revolusi Prancis tuh. Terus ada lagi yang lain tuh apa lagi ya? Tuh di era bajak laut aku juga agak lupa sih siapa karakternya. Nah, ada juga nih light novel juga ada light novel juga sama Fate Grand Order. Nah kan tadi aku bilang ini franchise-nya agak besar, nggak cuman di manga, ada juga novelnya. Nah walaupun ini beda judul lagi, yang tadi Fate Grand Order, nah yang ini Fate Strange Fate. Aduh, apa ya, kameranya kebalik gini, mungkin nggak kebaca ya kalian. Nah Fate Strange Fate ini cerita tentang apa ya, juga sama penyihir, tapi bedanya nggak nyelidikin kepunahan manusia. Bedanya tuh apa? Yang ini tuh ceritanya tentang apa? Perang para penyihir gitu. Nah, ini kayak perang suci yang ada setiap beberapa tahun sekali. Nah, kalau pas namanya juga fake ya, strange fake. Fake itu kan palsu. Nah, perangnya ini kayak di apa? Lecetin gitulah ceritanya, dilecetin jadinya aneh. Kalau kalian ngikutin dari yang pertama tadi, itu kayak tahu kayak ada sih perang juga perang sucinya antara penyihir. Nah, oke lah untuk harganya aja langsung ya. Lupa gue sampai lupa. Nah, ini manga walaupun tipis-tipis tapi kan bagusnya kita bisa nikmatin apa cerita sama langsung visualnya gitu ya kan. Nah, manga nih lumayan murah sih kalau satuannya. Biasanya kalau satuan gini, satuannya biasanya 30 ribu. Oh enggak, ini 40 nih, ada harganya barunya 40. Tapi kalau mau beli satuan doang, ya beli aja 20 ribu bisa dicek, udah aku pasang kok. Nah, kalau mau langsung satu satu bundle gini bisa. Satu bundle gini ada 5 ya. 20 berarti 100 lah ya, 100 ribu gitu. Bisa. Oke, mungkin itu aja. Yang lain tuh, yang ini novel semua. Terus ini ada manga. Terus ada light novel juga. Light novelnya nggak cuma ini aja kok, bisa dicek di toko ntar. Oke, mungkin itu aja ya. Aku tutup dulu. Bisa kapan-kapan ketemu lagi. Dadah.